Saya lanjutkan lagi ya tentang kita tadi berhenti di prospek. Jadi kondisi likuiditas perusahaan itu mencerminkan prospek perusahaan ke depan. Oke. Kemudian tentang modal kerja. Anda sudah tahu bagaimana cara mencari modal kerja. Nah, modal kerja ini merupakan cadangan likuiditas ya, atas ketidakpastian cash inflow dan cash outflow. Jadi kalau saya gambarkan working capital atau modal kerja itu kan sama dengan aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Kalau aset lancar itu 2 juta, sedangkan hutang lancar itu ada 1 juta. Nah, kan ada selisih. Ada selisih itu 1 juta. Nah, selisih ini yang dimaksud adalah cadangan. Cadangan likuiditas. Nah, bisa jadi aset lancar itu salah satunya tadi kan ada piutang usaha. Misalnya, piutang usaha ini tidak bisa dijadikan kas. Nah, pembayaran utang ya, pembayaran utang atau cadangan likuiditas itu bisa diperoleh dari aset lancar lainnya. Ini kan harapannya semua berharap bahwa piutang usaha itu segera menjadi kas. Tetapi faktanya tidak semua piutang usaha itu bisa segera menjadi kas. Apalagi ya, debiturnya itu hilang atau kondisi perusahaan yang menjadi debitur itu sedang mengalami kesulitan keuangan atau rugi terus-menerus. Nah, kalau debitur dari piutang usaha itu mengalami kerugian terus-menerus, tampaknya memang piutang usaha itu harus di write off. Ya, di write off itu maksudnya dihapus supaya performance laporan posisi keuangan perusahaan itu cantik ya, bagus. Karena sangat tidak elok atau sangat tidak bagus perform perusahaan apabila jumlah piutang usaha itu tinggi, ya, yang mencerminkan kas yang akan diperoleh itu tinggi, namun piutang tidak tertagih atau cadangan kerugian piutangnya juga besar gitu ya. Nah, kalau cadangan kerugian piutang itu besar, berarti kan potensi aset lancar itu menjadi kecil, menjadi semakin kecil. Ya, karena piutang usaha yang bersih menjadi sangat kecil setelah di drop atau setelah dikurangi oleh piutang tidak tertagih. Oke. Ini ada likuiditas ya, jadi pada saat kita membicarakan likuiditas nanti akan mendiskusikan tentang likuiditas dan modal kerja, bla bla bla, ini Anda bisa membaca sendiri. Kemudian kita akan mendiskusikan juga tentang aktivitas operasi. Nah, ini yang sangat penting ya, aktivitas operasi itu penting banget. Jadi sebetulnya poin di aktivitas operasi dengan poin yang ada di likuiditas dan modal kerja ini sangat erat gitu. Kalau tetangga itu dempet gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu dempet. Kalau bahasa Indonesia berdekatan ya. Sangat berdekatan. Jadi kalau tetangga itu dempet banget. Atau teman sekamar lah ya, itu rumit itu antara likuiditas dan modal kerja serta aktivitas operasi. Nah, ini ukuran-ukurannya ya sama aja. Ini sebetulnya untuk mengukur ini ya. Ukuran likuiditas ini sebetulnya untuk memperkokoh posisi likuiditas dan modal kerja. Ini ada aset lancar, apa saja yang ada di dalam aset lancar. Ini saya nggak usah jelaskan ya, Anda sudah mahir dan kita berkali-kali menjelaskan tentang kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan seterusnya. Sehingga saya yakin sekali Anda sudah sangat paham dengan akun-akun apa saja yang masuk di dalam kategori aset lancar, akun-akun apa saja yang masuk di dalam kategori liabilitas jangka pendek atau hutang lancar. Ya, ini contoh-contohnya. Saya tidak akan mendiskusikan lebih lanjut. Yang jelas, kalau di poin ini, kita banyak sekali mendiskusikan tentang ini ya, current asset dan current liabilities. Jadi, sangat kecil sekali kita menyinggung tentang aset tidak tetap ya.
dan hutang tidak lancar atau hutang jangka panjang. Nah, ini current ratio. Kita mulai dari current ratio. Current ratio ini gampang banget, aset lancar dibagi hutang jangka pendek atau hutang lancar. Kalau tadi working capital atau modal kerja adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Sedangkan kalau current ratio, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Jadi ini sebetulnya semakin besar current ratio, maka semakin besar jaminan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan semakin rendah pula resiko ketidakpastian arus kas perusahaan jika terjadi hal darurat. Hal darurat itu force majeure. Tapi kalau ketidakpastian itu sekarang ada asuransi ya. Ada asuransi. Semua aset itu diasuransikan. Saya yakin, terutama aset jangka panjang itu pasti semua sudah diasuransikan oleh perusahaan untuk safety. Kemudian, nah, apa kelemahan dari current ratio? Nah, kelemahannya adalah tidak mampu memprediksi jumlah arus kas masuk. Nah, tidak mampu memprediksi jumlah arus kas masuk. Kemudian tidak mampu mengukur kecukupan arus kas di masa datang. Karena apa? Ini ukurannya bukan dari current ratio. Ukurannya ini kalau memprediksi arus kas masuk itu dari net income. Jadi net income ini atau laba bersih itu sebagai prediktor terbaik untuk cash inflow. Ya. Selama ini net income itu merupakan prediktor terbaik untuk cash inflow. Kemudian keterbatasan current ratio yang lain adalah tidak mampu mengukur kecukupan arus kas. Ya, kecukupan arus kas ini memang tidak bisa dilihat dari current ratio karena apa? Sangat terbatas sekali. Ukurannya sangat terbatas sekali, hanya aset lancar dan aset liabilitas jangka pendek. Ini kalau kecukupan arus kas ini banyak ini dari laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Nah, berikutnya adalah terdapat elemen current ratio yang harus dievaluasi sebelum current ratio dijadikan sebagai alat analisis. Jadi, sepanjang kita nanti akan mendiskusikan ukuran-ukuran likuiditas, mulai dari current ratio, quick ratio, account receivable turnover, inventory turnover, account payable turnover, dan seterusnya, itu pasti kita akan mendiskusikan tentang kualitas. Ya, mendiskusikan tentang kualitas. Nah, apakah kualitas aset lancar tadi bagus? Seperti yang tadi saya sampaikan tentang, contohnya satu aja tentang piutang usaha. Kalau piutang usaha tinggi, tapi piutang tidak tertagih juga tinggi, akhirnya netnya kan rendah. Net piutang usaha menjadi rendah. Nah, yang bagus bagaimana? Atau yang berkualitas bagus bagaimana aset lancarnya? Nah, piutang usaha ini kalau tinggi, piutang tidak tertagihnya rendah aja. Supaya apa? Supaya net piutang usahanya tinggi. Kalau net piutang usaha tinggi berarti probabilitas menjadi uang kas atau tunai tinggi juga. Jangan lupa ya, current ratio liabilitas ini utang ini dibayar sama uang tunai ya. Jangan lupa, liabilitas itu harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Ya pakai uang tunai. Makanya kalau pakai uang tunai berarti perlu arus kas masuk. Oke. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi itu pertama adalah kualitas